Selamat datang di podcast Lesehan Asik. Kali ini kita kedatangan seorang tamu yang merupakan seorang anggota DPR di wilayah Kalimantan Barat. Tamu kita kali ini adalah seorang bapak tua yang merupakan anggota DPR Kalimantan Barat. Mungkin Bapak bisa perkenalkan diri dulu dan kemudian menjelaskan apa itu DPR. Baik, Dek. Saya akan memperkenalkan diri saya. Nama saya adalah saya nggak perlu dikasih tahu nama saya. Tapi yang perlu saya jelaskan adalah DPR itu adalah Dewan Perwakilan Rentenir. Saya itu udah lama ada di anggota Dewan Rentenir. Jadi mungkin adik harus memperjelas. Ini berbeda loh antara DPR yang di Senayan sana dengan kami, DPR kami. Kami adalah Dewan Perwakilan Rentenir. Jadi ya, itu aja perkenalan, Dek. Jadi mohon nama saya disembunyikan supaya ya biar sama-sama enak lah. Bapak tenang saja, nama Bapak akan saya rahasiakan. Oke, jadi pertanyaan pertama ya Bapak ya. Bapak sudah setuju untuk kali ini ngobrol dengan saya. Jadi saya akan menanyakan 5 pertanyaan terkait keanggotaan Bapak di DPR. Jadi pertanyaan pertama itu, sejak kapan Bapak menjadi anggota DPR dan ya sudah berapa periode? Mungkin Bapak bisa ceritakan sedikit? Baik, Adik, akan Bapak jelaskan sedikit sejak kapan Bapak itu menjadi anggota DPR. Jadi begini saja, Bapak itu telah menjadi anggota DPR selama 15 tahun. Jadi itu sudah 5 periode. Ingat, Dek, itu 5 periode. 1 periode itu 3 tahun. Jadi pemilihan anggota DPR itu dipilih tiap 3 tahun. Jadi dengan sudah 15 tahun, berarti Bapak sudah menjadi anggota DPR selama 5 periode. Nah, karena 15 tahun dibagi 3. Jadi makanya 15 bagi 3 jadilah 5. Itulah periode yang Bapak selama ini menjadi anggota DPR. Cukup lama kan? Mungkin sudah ya salah satu yang paling berpengalaman lah di bidang perenteniran ini. Jadi adik jangan heran dengan kapasitas dan kemampuan Bapak dalam menjadi rentenir. Ternyata Bapak suhu juga ya di bidang perenteniran ini. Baik Pak, kita lanjutkan ke pertanyaan kedua. Jadi sebagai anggota DPR, apa jabatan Bapak di kepengurusan, dan minta tolong jelaskan sedikit Pak terkait tugas-tugasnya dan fungsinya seperti apa. Akan Bapak jelaskan sedikit apa jabatan Bapak di DPR dan kemudian apa saja sih fungsi Bapak di DPR. Jadi begini, di DPR itu ada yang namanya ketua. Ketua itu di atas. Kemudian ada namanya wakil ketua, kemudian ada sekretaris, kemudian ada bendahara dan anggota-anggota lainnya yang itu ada juga jabatan untuk ketua di cabang-cabang. Jadi Bapak ini adalah anggota DPR yang menjadi ketua cabang Kalimantan Barat. Jadi ya
bagaimana ya dia menjelaskan, cukup tinggi itu jabatan Bapak, hanya di bawah sedikit daripada ketua pusat. Jadi itu jabatan Bapak. Kemudian fungsi Bapak apa, Dek? Jadi Bapak itu berfungsi untuk mengkonsolidasi para rentenir yang ada di wilayah Kalimantan Barat. Kalimantan Barat ini kan ada 14 kabupaten ya, Dek. Jadi 14 kabupaten itu ada lagi namanya ketua-ketua cabang. Jadi ketua-ketua cabang itu di bawah Bapak semua, Dek. Bapak itu mengkoordinir mereka. Jadi di tiap kabupaten itu mereka itu dikoordinir Bapak. Jadi jangan salah ya, Dek ya. DPR kami ini dengan yang di Senayan itu pada prinsipnya berbeda, walaupun namanya sama. Ya, kalau DPR Senayan itu kan ya fungsinya itu untuk mewakili masyarakat yang telah memilih mereka untuk menjadi wakil mereka. Jadi kalau Bapak ini mewakili para rentenir-rentenir yang ada di wilayah Kalimantan Barat. Jadi di kecamatan, kabupaten, desa, hingga RT, rentenirnya itu merupakan di bawah wilayah kekuasaan Bapak. Ya walaupun misalnya seperti DPR yang di Senayan itu, walaupun mereka tugasnya mensejahterakan rakyat, mewakili suara rakyat, ya tapi kalau Bapak ini mewakili suara rentenir untuk menyampaikan suara para rentenir itu ke pusat. Misalnya ya, Bapak kasih contoh biar tidak salah paham. Rentenir ini tidak selalu mencekik rakyat. Jadi rentenir ini tidak selalu mencekik rakyat. Kadang-kala kami berdiskusi berapa sih bunga yang relevan dengan keadaan masyarakat terkini. Jadi setiap tahun kami akan melakukan rapat untuk melakukan evaluasi terhadap besaran bunga. Jadi cara perhitungannya itu cukup lengkap, Dek. Di situ kita akan memperhitungkan inflasi, deflasi, kemudian daya pinjam, kemudian daya bayar dari seluruh masyarakat. Kita akan memperhitungkan, sehingga dengan variabel-variabel yang ada itu, kita akan memperoleh angka-angka yang terbaik ketika memberikan bunga kepada masyarakat. Jadi ya pokoknya Bapak itu harus memikirkan semua detail-detail tersebut yang merupakan gabungan dari masukan-masukan di kabupaten ini. Itu akan Bapak kumpulkan, kemudian kita akan merumuskan sehingga ada angka universal untuk menentukan bunga terbaik untuk para rentenir, sehingga memberikan bunga yang sama di setiap kabupaten. Jadi begitu, Dek. Jangan salah paham ya. Wah, saya beri aplaus dulu ya Pak ya, untuk Bapak berhasil menjadi menjadi ketua cabang Kalimantan Barat selama 5 periode. Saya berikan aplaus untuk Bapak. Kemudian Pak, kita lanjut ke pertanyaan ketiga. Itu adalah bagaimana awalnya Bapak menjadi seorang anggota DPR. Kemudian ini kan kita sudah ketahui Bapak menjadi anggota DPR ini sudah 15 tahun ya. Kemudian dan Bapak dipercaya menjadi seorang ketua cabang provinsi. Jadi bagaimana Bapak memulai dari bawah sehingga menjadi ketua cabang provinsi
wilayah Kalimantan Barat ini Pak. Jadi bisa ceritakan sedikit ceritanya Pak, gimana proses dan perjuangan Bapaknya. Jadi gini ya, sejarahnya Bapak itu menjadi anggota seorang ini maaf. Sejarahnya Bapak menjadi anggota DPR itu dan kemudian menjadi sampai hingga menjadi ketuanya itu cukup panjang. 15 tahun Bapak menjadi DPR. Jadi awalnya Bapak itu bukan seorang yang terdiri. Bapak itu orang baik-baik. Jadi ya inilah namanya realita hidup. Perjalanan kita itu selalu fluktuatif dan berubah-ubah, penuh dengan variasi. Jadi adik jangan heran ketika Bapak yang dulunya bukan merupakan anggota DPR ataupun rentenir, sekarang bukan cuma seorang rentenir, tapi telah menjadi dedengkot. Jadi itulah yang namanya variasi dan fluktuasi dari kehidupan. Awalnya Bapak itu orang baik-baik deh. Bapak itu sangat rajin menabung, rajin bekerja, penuh dedikasi, penuh dengan perjuangan hidup. Bapak bekerja terus-menerus tanpa hasil yang nyata. Sehingga pada akhirnya Bapak ketemu seorang teman yang terbelit hutang dengan rentenir. Dia itu bercerita kepada Bapak. Jadi dia bercerita bahwa dia telah terbelit hutang dengan rentenir. Sehingga dia kesulitan untuk membayar hutang-hutangnya pada rentenir deh. Dari situlah Bapak terinspirasi untuk menjadi rentenir. Jadi Bapak itu punya visi misi deh untuk merubah stigma buruk di masyarakat itu kepada rentenir. Jadi Bapak ingin merubah semua itu deh. Itu visi misi Bapak. Sehingga Bapak memutuskan untuk jadi rentenir. Sekalian juga untuk cari uang di situ deh. Jadi visi misi Bapak itu ingin merubah stigma masyarakat terhadap rentenir. Jangan sampai kami ini, para rentenir ini, selalu dipandang buruk oleh masyarakat. Ngomong gak ada air ini dek, gimana? Bapak sudah kering dah tadi ngobrol. Pokoknya deh jadi Bapak lanjut ya dek. Jadi begini dek, setelah itu visi misi Bapak itu Bapak usung terus dari mulai awal menjadi rentenir, kemudian rapat pertama Bapak sesama anggota rentenir, sehingga terpilihlah Bapak menjadi anggota rentenir. Sebenarnya Bapak itu menjadi ketua cabang Kalimantan Barat itu setelah pada periode ketiga. Jadi periode pertama dan periode kedua Bapak itu belum menjadi ketua cabang Kalimantan Barat. Bapak hanya anggota DPR biasa. Sebelum 15 tahun itu Bapak itu belum jadi anggota DPR malahan. Jadi Bapak menjadi rentenir itu udah 25 tahun deh. 25 tahun. 10 tahun itu Bapak jadi rentenir biasa. Itu adalah tahap-tahap Bapak memulai karir Bapak sebagai anggota DPR. Jadi setelah 10 tahun berlalu, Bapak kemudian menjadi anggota DPR ketika ada persatuan para rentenir itu memilih anggota DPR supaya bisa mewakili suaranya. Jadi Bapak merupakan anggota DPR perwakilan dari Kalimantan Barat. Itulah cerita awal dari
kemudian sehingga perjuangan Bapak menjadi ketua pada periode ketiga Bapak menjadi anggota DPR. Nah, saat itu Bapak mungkin karena rekan-rekan yang lain di wilayah Kalimantan Barat ini memandang visi dan misi Bapak ini yang visioner, penuh dengan motivasi, walaupun ada sedikit fluktuatif. Visi misi Bapak ini memberikan gambaran yang sangat cemerlang bagi mereka. Itu menurut mereka loh deh. Ini bukan kata-kata Bapak, kata-kata mereka. Sehingga mereka juga pada dasarnya rentenir itu sama seperti manusia biasa nih. Ketika stigma buruk menyerang mereka, mereka pun merasa sedih. Mereka merasa sedih deh, termasuk Bapak. Jadi ketika Bapak menyampaikan visi misi Bapak itu untuk merubah stigma buruk pada rentenir, maka anggota DPR lain pun bersemangat deh, sehingga memilihlah Bapak menjadi ketua cabang rentenir wilayah Kalimantan Barat. Jadi itu deh, semuanya karena kecemerlangan visi dan misi Bapak yang visioner. Sudah cukup panjang juga ya. Sebenarnya Bapak menjadi rentenir ini sudah 25 tahun. Jadi 10 tahun pertama itu belum menjadi anggota DPR ya Pak ya. Dan 15 tahun kemudian setelah 10 tahun baru Bapak menjadi anggota DPR, dan kemudian anggota DPR itu di periode ketiga menjadi anggota DPR. Saya upload lagi untuk Bapak. Jadi saya lanjut ya Pak ya. Ini mungkin pertanyaan terakhir pada podcast kita kali ini. Jadi Bapak ini menjadi anggota DPR dengan rentenir biasa, pastinya punya suatu keuntungan antara rentenir biasa dengan seorang anggota DPR, apalagi Bapak telah menjadi ketua DPR-nya. Jadi keuntungan apa yang Bapak peroleh dari menjadi anggota DPR tersebut, Pak? Baik deh. Mungkin akan Bapak jelaskan sedikit. Sebelumnya Bapak terima kasih dengan upload tadi. Itu biasa saja deh. Walaupun memang begitulah Bapak. Selalu membuat orang terkagum-kagum dan memberi aplaus. Iya terkait pertanyaan adik, apa saja keuntungan Bapak? Sejujurnya keuntungan itu bukan merupakan prioritas bagi Bapak untuk menjadi anggota DPR, apalagi menjadi ketuanya deh. Bagi Bapak itu menjadi anggota DPR, apalagi menjadi ketuanya, itu demi memberikan dan menjalankan visi misi Bapak yang telah Bapak rumuskan ketika akan menjadi seorang rentenir. Bapak tidak ingin pengalaman Bapak yang ketika ada teman Bapak tadi tuh yang dia terbelit hutang pada rentenir sehingga memburuk-burukkan citra rentenir. Bapak cuma ingin agar cita-cita visi misi Bapak yang visioner bisa dijalankan dengan baik dan benar. Jadi keuntungan itu tidak pantas disebut, walaupun itu lumayan besar sih deh. Tapi ini rahasia deh, tolong jangan disebarkan. Nanti posisi Bapak sebagai anggota DPR dan ketua bisa dilengserkan. Jadi gini, Bapak jelaskan keuntungan. Ada beberapa. Yang pertama itu adalah Bapak itu punya hak untuk mengatur semua ya dia 14 kabupaten, semua rentenir itu Bapak punya hak untuk memberikan pengaturan kepada mereka.
dan Bapak, artinya Bapak punya kuasa. Betul kata orang, harta, tahta, dan wanita. Wanita jangan, Dek, tolong yang wanita nanti di skip ya. Ini jangan sampai ketahuan ya. Nanti ketahuan istri Bapak, bahaya. Bahaya. Harta dan tahta Bapak bisa dapatkan ketika menjadi ketua cabang DPR wilayah Kalimantan Barat. Walaupun belum sampai ke pusat. Tapi ya lumayan lah. Ini provinsi loh, Dek. Provinsi, bukan RT. Jadi Bapak punya kuasa itu, Dek, mengatur mereka dan memberikan pengaturan. Nah, ini haus ini, Dek, dan tadi nggak ada airnya. Kemudian Bapak mendapatkan yang kedua, Bapak mendapatkan profit atau keuntungan. Kan kita menjadi anggota asosiasi, namanya ada asosiasi rentenir ini, itu kita ada yuan. Jadi Bapak itu mendapatkan profit, mungkin dividen lah bahasa kerennya. Ya kalau jadi profit itu dikumpulkan seluruh Indonesia, ya, mungkin nggak besar. Kalau untuk ketua cabang provinsi itu cuma 1%. Ya lumayan, pelan-pelan. Jadi ya profit itulah yang Bapak dapatkan, dan itu dibagikan setiap tahun. Lumayan loh, Dek. Terima kasih ya telah mau hadir di podcast kita kali ini. Saya benar-benar berterima kasih loh, Pak, terhadap kesetiaan Bapak hadir dalam podcast lesehan asik kita. Dan mohon maaf apabila mungkin ada kekurangan yang dalam podcast kita kali ini. Ya, saya ucapkan semoga Bapak terus sukses dengan karir Bapak sebagai ketua DPR cabang Kalimantan Barat. Oke, pemirsa, gitulah tadi podcast kita dengan ketua cabang DPR Provinsi Kalimantan Barat. Jadi mungkin hal ini tidak berguna bagi para pemirsa, tapi semoga bisa memberikan sedikit gambaran apa sih fungsi DPR itu. Ternyata setelah kita melakukan perbincangan dengan ketuanya, fungsinya memang tidak ada. Jadi mungkin ada baiknya kalau fungsinya tidak ada, malah bisa memberikan kerugian kepada anggota-anggota DPR yang lainnya, bahkan anggota-anggota rentenir lainnya, karena mereka itu tidak memberikan kontribusi apapun terhadap para rentenir. Mungkin ada baiknya DPR ini dibubarkan saja. Jadi terima kasih telah menyaksikan podcast kita hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.